Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Dia izin cuti 3 hari, tapi bos masuk 2 minggu kemudian. Bosnya tidak marah, malah memberinya bonus 20 juta karena alasannya. Tubuh kurus dan berkulit gelap, dia sering diejek rekan-rekan kerjanya seperti bebek yang jelek. Tapi dia tidak pernah marah, dia adalah Lily, seorang gadis miskin dari desa. Demi mencari nafkah untuk membantu keluarganya, sejak kecil Lily sudah banting tulang bekerja di pabrik elektronik selama bertahun-tahun. Suatu hari Lily tiba-tiba merasa gelisah dan ingin minta izin pulang. Saat ia minta izin pulang selama 3 hari, kepala bagian produksi tidak mau memberikan. Hanya memberinya izin 1 hari karena pabrik sedang sibuk-sibuknya. Lily beralasan ada urusan keluarga di rumah dan bagaimanapun juga harus pulang. Akhirnya kepala produksi menyuruh Lily meminta izin langsung kepada bos. Lily pun memberanikan diri langsung menemui bos besar di kantor. Mendengar Lily minta izin 3 hari untuk pulang kampung, bosnya pun tidak banyak tanya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Akhir-akhir ini pabrik lagi sibuk dan tenaga kerja juga kurang. Saya harap kamu bisa segera kembali ke pabrik begitu urusanmu selesai." Lily menganggukkan kepala dan berjalan keluar dari ruangan bosnya sambil tersenyum, membawa form permohonan izin. Lily bergegas ke stasiun kereta dan pulang pada malam itu juga. Begitu Lily tidak ada di pabrik, para karyawan pun mulai kasak-kusuk membicarakannya. Salah satu rekannya berkata, "Apa kalian tahu mengapa Lily minta izin pulang kampung?" Semua orang menggelengkan kepala. Tiba-tiba, seorang dari mereka berkata dengan nada bercanda, "Lily orangnya pendiam, tidak suka bicara. Saya pernah bertanya padanya, tapi dia diam saja. Jangan-jangan dia dipaksa menikah sama orang tuanya. Jadi pulang kampung untuk menikah." Sejak Lily pulang kampung, tak terasa sudah 3-4 hari pun berlalu, namun tidak terlihat bayangan Lily kembali ke pabrik. Kepala bagian produksi gelisah, dia pun menelpon Lily, menyuruhnya segera kembali bekerja. Tapi ponselnya yang dihubungi selalu tidak merespon atau dinonaktifkan. Setelah berulang kali tidak mendapat tanggapan, kepala produksi pun tidak menelpon lagi. Dan tak disangka, Lily yang awalnya hanya izin 3 hari, sudah lewat lebih dari 10 hari belum juga muncul di pabrik. Kali ini, pabrik kasak-kusuk mulai menyebar. Ada yang bilang Lily sudah berhenti, ada yang berkata sambil tersenyum, jangan-jangan sudah menemukan pangeran tampan dan menikah di kampung. Ketika semua orang membicarakan Lily, tak disangka Lily pun kembali ke pabrik setelah lebih dari 2 minggu. Melihat Lily baru saja masuk kerja, kepala bagian produksi dengan muka masa menegurnya. Katanya izin 3 hari, tapi kenapa sekarang baru masuk? Saya telepon juga tidak diangkat dan saya merasa tidak enak harus ditanyai bagian personalia. Sekarang kamu jelaskan saja sendiri di sana. Lily kemudian menemui kepala bagian personalia. Namun tiba-tiba dia diberitahu bahwa dirinya sudah dipecat dan menyuruhnya pulang setelah membayar sisa upah kerja. Ia hanya diam saja sambil menitikkan air mata mendengar itu. Kebetulan si bos melihatnya lalu menyuruh Lily ke ruangannya. "Bukankah izinnya 3 hari, tapi kenapa 2 minggu baru masuk?" tanya bosnya. Ia ingin bicara tapi ragu-ragu. Bosnya yang melihat itu lalu berkata, "Pabrik punya disiplinnya sendiri, dan saya pikir mungkin kamu punya masalah. Coba ceritakan apa masalahmu sampai selama itu baru masuk kerja. Kalau tidak, kamu pulang saja dan tidak perlu datang lagi." Ia tergagap, tiba-tiba saja air matanya mengalir, lalu berkata sambil terisak, "Kakek saya sakit parah dan orang tua saya menyuruh pulang untuk menjenguknya. Namun setibanya di rumah, kakek meninggal, karena itu saya lebih sedih dan bengong di rumah selama 2 minggu. Semasa hidupnya, kakek sangat sayang sama saya. Sekarang sebelum sempat saya berbakti, dia sudah pergi. Saat itu saya benar-benar sangat sedih, jadi saya mematikan ponsel saya." Mendengar cerita Lily, bos Wang pun merenung. Tiba-tiba ia berkata, "Ya sudah, saya paham sekarang, kamu kembali dulu ke tempat kerjamu." Sorenya, saat akan pulang kerja, Lily kembali dipanggil ke ruangan bos. Tiba-tiba saja bos mengeluarkan sebuah amplop dan berkata, "Mengingat kamu anak yang berbakti, saya sudah menginformasikan ke bagian personalia agar kamu kembali bekerja seperti biasa. Gajimu juga tidak dipotong. Uang 20 juta ini kamu ambil, saya tahu kamu dari desa terpencil. Mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Nanti jangan lupa kirim uang untuk keluarga di rumah," kata bos dengan lembut. Mendengar kata-kata bosnya yang bijak dan penuh perhatian, air mata Lily pun tak terbendung lagi membasahi wajahnya.
Selalu ada cinta kasih yang tulus di dunia ini. Jika semua orang bisa sedikit lebih mengerti dan peduli, maka dunia akan menjadi lebih baik dan indah. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.